Di video sebelumnya ramai banget nih yang minta dibikinin video komparasi antara mending beli iPhone SE 2020 atau beli iPhone 11 di tahun 2021 ini nih guys. Dan sekarang kita bakalan ulas bareng-bareng mending beli mana sih yang lebih worth it, apakah iPhone SE 2020 ataukah mending sekalian beli iPhone 11. Bagi yang penasaran, kita simak bareng-bareng video ulasannya ya. iPhone SE 2020 atau bisa disebut iPhone SE generasi 2 ini termasuk ponsel murah besutan Apple yang lagi banyak diomongin nih. Selain karena rumornya akan muncul iPhone SE penerusnya yaitu iPhone SE generasi yang ketiga, smartphone ini juga dinobatkan sebagai HP yang ergonomis terbaik sampai dengan saat ini. Hal ini mengingat kemampuannya yang setara dengan iPhone 11 namun dengan ukuran yang lebih kompak dan dengan harga yang jauh lebih murah tentunya. Gak cuma itu aja, fitur fotografinya juga setara dengan iPhone kelas premium. Jika kamu berencana meminang iPhone 11, mungkin kamu bisa berpikir ulang terlebih dahulu nih. Karena di tahun 2021 ini banyak banget yang nanyain, mending beli iPhone SE 2020 atau iPhone 11. Karena dengan harga yang jauh berbeda, iPhone SE memiliki spesifikasi yang mirip-mirip dengan iPhone 11. So, let's get started. Kita bahas alasan-alasan mana yang lebih bagus dan mana yang lebih worth it buat dibeli di tahun 2021. Perbandingan yang pertama adalah chipsetnya, yaitu chipset Apple A13 Bionic. Kalau mayoritas HP Android murah dibekali dengan chipset yang umumnya ada di HP budget, iPhone SE 2020 justru ditenagai dengan Apple A13 Bionic yang juga menjadi tenaga utama buat iPhone 11 series, yaitu iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max. Nah, kalau ngomongin tentang CPU, berkat Apple A13 Bionic ini, iPhone SE 2020 jadi 2,4 kali lebih cepat dibandingkan dengan seri iPhone SE generasi pertama, dan 1,4 kali lebih cepat dibandingkan dengan iPhone 8. Nah, bukan cuman itu, peningkatan grafis juga meningkat di iPhone SE 2020 ini karena memiliki performa GPU 2 kali lipat dibandingkan iPhone 8. Jadi meski memiliki bodi atau dimensi bodi yang sama dengan iPhone 8, tetapi chipset yang digunakan di iPhone SE 2020 ini jauh lebih kenceng dibandingkan iPhone 8. Nah, kalau membandingkan antara iPhone 11 dengan iPhone SE 2020 ini, tentunya untuk masalah chipset, keduanya menggunakan chipset yang sama, jadi imbang ya. Kemudian untuk perbandingan yang kedua adalah mengenai kamera dari keduanya. Kita semua tahu iPhone SE 2020 ini memiliki satu kamera utama dengan resolusi 12 megapiksel dan satu kamera depan dengan resolusi 7 megapiksel. Tapi, kedua kamera tersebut bisa menghasilkan gambar dengan kualitas yang terbaik berkat dukungan dari chipsetnya yaitu Apple A13 Bionic. Dengan chipset tersebut, iPhone SE 2020 jadi bisa mendukung mode portrait atau portrait mode dengan kontrol bokeh, itu ada efek 6 portrait lightning, kemudian ada smart SDR juga yang bisa ngebantu banget buat menerangin objek-objek tertentu. Selain itu, iPhone SE 2020 juga menawarkan dukungan perekaman video hingga resolusi 4K di 30 fps. Nah, dengan kemampuan tersebut, iPhone SE 2020 ini bisa dibilang sebagai HP budget, tapi dengan kamera yang sangat berkelas nih. Nah, dibandingkan dengan iPhone 11, karena iPhone 11 memiliki dua kamera belakang, which is untuk kamera satunya ini adalah fungsinya untuk ultra wide angle. Ini adalah merupakan kekurangan yang nggak ada di iPhone SE 2020. Tapi mengingat dengan rentang harga yang cukup berbeda, mungkin iPhone SE 2020 ini memiliki kualitas kamera yang mirip-mirip dengan iPhone 11. So, untuk perbandingan kamera ini memang iPhone 11 lebih menang, tapi untuk iPhone SE 2020 ya overall masih oke lah. Kemudian yang ketiga adalah mengenai desainnya. Gak kayak HP-HP murah pada umumnya, iPhone SE 2020 ini tampil lebih mewah dengan desain ala-ala HP flagship. Keseluruhan bodi iPhone SE 2020 ini terbuat dari bahan kombinasi kaca dan aluminium yang ngebuat tampilannya ini bernuansa premium ketika dilihat. Nggak cuma itu aja, Apple juga menyematkan rating IP67 yang jarang banget dipakai di HP lain di kelas yang sama dengan iPhone SE 2020. Dengan demikian, iPhone SE jadi bisa bertahan di kedalaman air 1 meter selama 30 menit. Menurutku desain dari iPhone 11 juga cukup kelihatan mahal dan kelihatan mewah juga, karena di samping ketika kalian menggunakan iPhone 11 di depan umum atau di keramaian, orang-orang bakalan tahu nih, pasti dia pakai iPhone 11 karena kameranya ada dua.
Berbeda kalau misalnya kalian menggunakan iPhone SE 2020 di keramaian atau di mall misalnya. Orang itu tidak bisa mengekspek bahwa kamu itu menggunakan iPhone SE 2020. Bisa aja orang menebak, oh kamu pakai iPhone 7 nih, atau kamu pakai iPhone 8. Karena untuk desain dari iPhone SE 2020 ini, lebih mirip ke iPhone 8 dan iPhone 7. Yang membedakan cuman mungkin ya kalau misalnya orang-orang ngeh itu posisi dari logo Apple yang ada di bagian belakang itu agak di center kalau misalnya di iPhone SE 2020. Sedangkan kalau misalnya di iPhone 7 dan di iPhone 8, logo Apple yang di bagian belakang itu ada di bagian agak ke atas. So, kalau misalnya orang-orang nggak notice logo Apple yang ada di iPhone SE 2020, mungkin orang-orang nggak bakalan ngeh kalau kamu pakai iPhone SE 2020. Nah, untuk urusan desain, ini mungkin iPhone 11 lebih oke ya. Kemudian yang keempat adalah kehadiran Touch ID. iPhone SE 2020 ini dilengkapi dengan Touch ID. Nggak peduli seberapa aman Face ID, tapi masih banyak banget pengguna iPhone yang lebih menyukai kemudahan dan kecepatan yang ditawarin oleh Touch ID. Dengan Touch ID, pengguna iPhone SE 2020 ini bisa membuka HP hanya dengan satu sentuhan, verifikasi transaksi pada Apple Pay, dan masih banyak lagi. Plus, masalah pada Face ID yang sulit untuk mengenali wajah pengguna ketika memakai masker, terutama di masa-masa pandemi kayak gini yang which is aku memang ngerasain banget sih kalau misalnya aku lagi di tempat umum kayak gitu, aku harus buka masker dulu untuk unlock smartphone-nya. Atau kalau misalnya nggak pengen buka masker, ya aku harus masukin passcode secara manual. Ya ini ribet banget sih, karena kalau misalnya kita lagi pandemi kayak gini terus kita buka masker terus-terusan, ya kita sama aja ya menambah resiko untuk tertular virus COVID-19. Sedangkan ketersediaan dari Touch ID yang ada di iPhone SE 2020 ini ternyata bener-bener ngebantu banget, apalagi di masa pandemi kayak gini, jadi kita nggak perlu buka-buka masker dan lain sebagainya. So, memang sampai saat ini banyak banget yang masih pakai Touch ID, nggak cuma tombol fisik, meskipun ada yang juga di layar atau in-display fingerprint, ya ini masih banyak banget minatnya dari orang-orang. So, mungkin kalau misalnya Touch ID di iPhone SE 2020 ini lebih menang untuk biometriknya dibandingkan dengan iPhone 11, karena hanya menggunakan Face ID aja. Kemudian untuk poin yang kelima adalah pengisian daya nirkabelnya. Seperti yang kita ketahui, di samping rating IP67 untuk tahan airnya, wireless charging atau pengisian daya nirkabel jadi fitur lain yang sulit ditemukan di HP budget yang luar biasanya dihadirkan pada iPhone SE 2020. iPhone SE 2020 juga mendukung pengisian daya nirkabel hingga 7,5 watt dan semua charger yang mendukung Qi charger bisa digunakan. Hal ini sama dengan iPhone 11 yang tentunya pastinya sudah mendukung wireless charging. Untuk pengisian daya standar via kabel, iPhone SE mendukung fitur fast charging 18 watt, which is ini sama dengan iPhone 11. Tapi meskipun begitu, kapasitas baterai iPhone SE ini lebih rendah dibandingkan iPhone 11, yaitu di 1821 mAh. Nah, ini merupakan poin yang menurut aku iPhone SE 2020 ini adalah kekurangannya, di mana dia itu boros banget dibandingkan dengan iPhone 11 atau iPhone 11. Karena ketika kita menggunakan chipset Apple A13 Bionic tapi tidak diimbangi dengan kapasitas baterai yang besar, ya endingnya bakalan boros untuk HP-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih oke-oke aja ngecas 2-3 kali sehari, ya nggak apa-apa sih ambil iPhone SE 2020. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang lebih aman, ya kalian bisa ambil iPhone 11. Kemudian poin yang keenam adalah pembaharuan OS yang terjamin. Karena iPhone SE 2020 ini menggunakan chipset Apple A13 Bionic, maka tentunya ia akan disupport untuk iOS update-nya itu sama dengan iPhone 11 karena menggunakan chipset yang sama. Berbeda dengan iPhone X atau XS yang mungkin akan hanya berhenti di iOS 15 atau mungkin hanya di iOS 16. Mungkin iPhone SE 2020 bakalan tetap disupport hingga iOS 18 atau 19. Jadi untuk pembaruan OS ini iPhone SE 2020 masih sangat worth it untuk dibeli untuk jangka waktu mungkin 2-3 tahun ke depan. Nah, untuk poin yang ketujuh ini adalah mengenai harganya. Ini adalah alasan terbesar mengapa iPhone SE ini menang telak dibandingkan dengan iPhone 11. Alasan terbesar kenapa iPhone SE 2020 lebih layak dibeli ketimbang iPhone 11, yaitu ada di faktor harganya. Pastinya iPhone SE 2020 harganya lebih murah dibandingkan dengan iPhone 11. iPhone SE 2020 ini membuat pengguna iPhone bisa atau mampu merasakan performa HP mahal, yaitu iPhone 11, tapi untuk harga yang relatif terjangkau. Ini adalah hal yang nggak bisa dilakukan oleh HP Android manapun. Speknya sama dengan iPhone 11, tapi harganya itu di bawah iPhone 11.
Dengan harga mulai dari 7 jutaan, iPhone SE menjadi pilihan terbaik bagi banyak pengguna Apple karena ini merupakan iPhone paling terjangkau yang pernah dirilis oleh Apple sampai dengan saat ini. iPhone SE sendiri tersedia dalam 3 varian warna, yaitu ada Black, White, dan Red. Dibandingkan dengan iPhone 11 yang harganya ada di minimal 12 jutaan, iPhone SE tentunya bakalan menang untuk masalah harganya. Nah, dari beberapa poin yang udah aku sebutin tadi, kecenderungan aku untuk memilih itu adalah ada di iPhone SE 2020. Dan poin terbesar mengapa aku merekomendasikan iPhone SE 2020 untuk dibeli adalah faktor harganya. Karena harganya ini terpaut cukup jauh, yaitu di antara 7-8 jutaan untuk iPhone SE 2020 dan iPhone 11 ini ada di angka 12-15 jutaan. So, bagi teman-teman yang punya budget terbatas, mungkin akan lebih baik dan lebih bijak untuk membeli iPhone SE 2020. Nah, itu tadi adalah beberapa alasan mengapa iPhone SE 2020 mungkin lebih layak dibeli ketimbang iPhone 11. Tapi aku di sini juga mau tahu nih pendapat teman-teman gimana. Menurut kalian, mending iPhone 11 atau iPhone SE 2020? Kalian tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah video ini ya. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like di video ini. Dan bagi teman-teman yang nggak mau ketinggalan info terbaru seputar update iPhone, Android, dan gadget lainnya, jangan lupa buat klik subscribe di channel ini. Saya Gelang pamit undur diri dan sampai bertemu di video review selanjutnya.